Dan juga Khalid. Super tebel. Fredrin jungle untuk Kairi. Dan satu pilihan terakhir yang akan menjawab editnya akan dilempar kemana? Rom atau XP? Yep. Yang kita akan tahu sebentar lagi. Tapi ya dengan munculnya Florin sekarang. Untuk lini depan bisa dipastikan Onyx sangat kuat. Oke. Damage di belakang juga penyokong ada. Bruno dan juga Novaria punya range cukup jauh. Dan yang menjadi jawaban untuk EVOS, wah hero yang Yuk bisa... tabrakin yuk pakai Estes yuk. Ini yang lompat ke belakangnya juga udah nggak ada ya. Ya tapi bagusnya EVOS Legends. Ya jelas belumnya bisa diambil nanti level Iya. Iya sejauh ini belumnya ada. Apakah mereka akan mau menambahkan lagi? Aha. Karena tadi kalau kita lihat di game sebelumnya juga Paramis masih menjadi pilihan. Ataukah akan ada support yang berbeda tapi ternyata Rafaela. Wow, double heal. Bisa dimainkan EVOS Legends. Oke, sepertinya Idit akan bergerak menuju ke arah XP Lane ya. Yep. Edit XP. Yep, edit yang akan dilempar untuk Veldora. Dan Moment of Truth akan kita lihat juga. Apakah Onyx akan semakin memantapkannya di atas? Villa, Villa bang. Iya, itu photocard siapa lagi? Fotokar siapa di bawah-bawah Herat. Gua ngelihatnya ya ngapa orangnya. Bebas. Oke, sesaat lagi kita akan ngelihat spellnya nih Om. Kira-kira apa saja yang akan di bawah? Yap, dengan adanya Roamer support yang akan dimainkan. Purify untuk Albert. Sprint tetap untuk Irithel bagi Brans. Dan talent yang akan dipergunakan oleh semua pemain ini. Ada yang aneh-aneh guys kira-kira nih. Ada yang unik-unik lagi. Ada yang unik ya. Oke, Emblem Tank buat buat jungler Kairi. Setsujin masih dengan Assassin ternyata. Dia ngebawain Trill dan bahkan menggunakan Killing Spree. Wow. Yap, dan itulah dia hero ataupun spell yang memang sudah dibawa oleh masing-masing tim. Match terakhir di hari ini penentuan pula untuk EVOS, tapi besok masih ada match yang berbeda yang menanti. Kira-kira game pertama akan menjadi milik siapa? Jadi EPL Arena, kita mau tes dulu suaranya. EPL mana suaranya? Oke. Dan Fanstrong. Wow, First Blood tercipta, boost dengan agresivitasnya Flicker. Fanstrong harus meregang nyawa di bawah menit pertama. Ya, ketika dia melihat Sandwalk-nya sudah aktif, Flicker lawan sudah dipakai, dia ikut dengan Flicker langsung pukul dengan Sandwalk. Kejar Mau nggak mau ya? Ya kan, bisa ngejar dan nempel. Jadinya ngikut. Jadi yang ikut langsung, tapi sekarang Setsujin udah level 30. Fanstrong cukup terkejut tadi di awal, tapi sekarang Sans di tengah udah mendapatkan sedikit gangguan. Oke. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari segi poking di awal ya Crack lebih enak lah ya. Bisa kasih efek terrifying-nya juga. Karena kalau ngeliat Novaria oke lah clear-nya cepat tapi dia butuh kombinasi kan Om? Yap. Dari Novaria memang butuh Astral Meteor-nya juga, Astral Spear-nya juga buat dipakai. Nah itu dia, tapi untuk di gold range sejauh ini kita melihat kedua pemain ini masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Aman-aman. Walaupun memang tadi ada first blood yang dipegang sama Onyx, cuman ini nggak swing goldnya juga terlalu jauh karena EVOS Legends masih bercoba untuk bermain hati-hati tapi wow. Set langsung ketemu, tapi Brans ternyata masih bisa menggocek loh. Tapi untuk sekarang coba lihat damage yang masuk ke dalam tubuh dari Albert. Cukup banyak, dimana Brans pun hanya kehilangan sedikit saja HP. Oke. Kecicilan demi cicilan aja saling adu pok. Namun kalau melihat adanya setup menuju ke arah turtle yang pertama yang tadi seperti itu Victory yang Om Bawa bacain juga. Ini setupnya udah dipegang dulu sama Onyx masalahnya. Iya, kita tahu bagaimana banyaknya juga mungkin efek sisi ya yang bisa dimainkan oleh Fredrin sendiri. Web, apa yang terjadi? Tapi Veldora tempatnya berbeda sudah mulai melakukan sebuah tindakan. Namun untuk kali ini Bransnya pun langsung dihancurkan. Akankah Turtle diganti dengan satu platingan penuh untuk di arah God Laner? Tapi ternyata Turtle-nya sedikit lagi akan menjadi milik siapa? Dan Setsujin sepertinya berhasil mengamankan Turtle yang pertama. Karena di zoning habis-habisan sama Veldoranya sih. Waduh, Albert. Wah. Tanpa ada gangguan loh, tapi Fanstrong mencoba untuk bisa mendekat. Bahkan sekarang Brasnya mulai maju dan gagal untuk bisa mendapatkan salva bola tersebut. Tapi Albertnya tertinggal sendirian di area tersebut. Albert akan bisa bertahan sedikit lagi yang tersisa. Albertnya pun berhasil dihancurkan. Karena baunya Purify juga ya, jadi nggak ada flicker buat kabur. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Oke, 3 assassin dimainkan Onyx. Penetration jelas bakal dimainkan juga. Dan ada 2, wow lihat EVOS masih tetap dengan hal yang sama. 4 Wilderness Blessing dipakai oleh mereka. Wah, ini 4 ya? Ya, jadi untuk alur rotasi, untuk tim fight cepat, EVOS Legends. Emang anaknya hutan banget sih mereka. Hutan apa air nih?
dua-duanya sih. Tapi ya memang rotasi cepat bisa dibawakan juga. Dan adanya pick off terhadap Albert tadi membuat dari EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan keunggulan karena usaha pencurian ke arah Parpova juga gagal. Wow, Pak Pulung anti Onyx. Pak Pulung anti Oke, Onyx. udah mulai ya lagunya ya. Udah mulai. Udah mulai. Tapi Vanstrong? Lagu Oh. tapi hey ada flicker yang sudah terlihat. Yap, lagi dan lagi ada flicker yang terlihat dan terbuang juga. Jadi untuk aksesnya mungkin 2 menit ke depan lah, 120 second. Yep. Tanpa adanya escape. Ini Bros di bawah ditekan mulu deh tadi. Yap. Susah juga pastinya karena dengan adanya range yang menang dari Albert, dia bisa mendeliver pastinya damage-damage cicilan dari arah kejauhan. Cuman kayaknya di bawah udah terjadinya keramaian nih. 4 Waduh. orang langsung siap siaga. Waduh, Bransnya sendirian. Bisakah dia bertahan? Van Strong sudah terlihat untuk bisa memberikan sebuah backupan. Oke, Haskell sudah selesai untuk Brans menjadi modal utama pastinya untuk bisa sedikit durable ya di dalam landingnya. Ya, dan memang kalau memang kita melihat di bawah tadi cukup ramai, karena akan ada center yang dimainkan oleh Onyx juga untuk bisa mendapatkan turtle. Namun sekarang kalau kita lihat dari Boots itu sendiri udah mulai bergerak lagi untuk bisa bersama dengan rekan-rekannya Veldora. Akankah mereka bertemu tapi Turtle sudah di setup pula Sujin menarik ke arah belakang Keyboy. Akan memulai jalan dia pertempuran di atas buka tapi ternyata untuk Kairinya memulai langsung bagaimana pertempuran akan terjadi tapi Albert di bagian belakang mencoba untuk bisa mengatakan DP tapi Brans udah berhasil udah bisa mengusir lagi ke arah beberapa player dan sekarang Sujinnya berlari ke arah yang lain. Satu player berhasil ditaklukkan Kairi plus Turtle. Yap, dan ini keuntungan besar untuk EVOS Legends dan bahkan outer middle turret. Akan segera dicicil saja walaupun masih bisa di-defense oleh Onyx. Namun, ini Onyx mereka nampaknya belum ada setup teamfight yang begitu banyak ya. Ya, karena juga dari Albert masih fokus ya untuk plating gold, buat menangin atau dapatin equip yang lebih dibandingkan dengan Brans juga. Sementara sudah ada swap lane bagi EVOS Legends, top lane-nya masih tetap terjaga oleh Boots. Jadi ini kita masih melihat untuk tarik ulur dari kedua tim dan Onyx sejauh ini Sans masih sanggup untuk memberikan damage-nya dari jarak yang sangat aman. Ya, karena memang scaling juga sebenarnya ya Butuh dari waktu ya. Novarianya buat dapetin damage. Tapi udah ada swap lane, Brans ke arah atas. Yap, Bransnya ke atas, mereka meninggalkan lagi di bagian bawah dan sekarang Bootsnya masih bisa bertahan dengan Descent Tornado. Tapi ada Raging Sandstorm yang mendadak memberikan sebuah kejutan, ditembak lagi dengan satu Astar Recall dan juga Spear di bagian belakang. Wah, ini kombinasi antara Raging Sandstorm dan juga Bloom. Boleh-boleh ya. Boleh. Tapi sekarang audience prediction 60% untuk Onyx, 40% untuk EVOS. Itu ngeri juga ya, Raging Sandstorm ternyata imitasi. Ini itu palsu ya, palsu. Iya. Tapi ya memang bisa memberikan efek stun juga lah, masih tetap sama. Dan kalau kita melihat dengan munculnya Florin ini, jarang kan. Setelah patch ini ada Florin yang dipakai kembali. Dan yang membuatnya cukup kuat sekarang, bagaimana Sproutnya. Ini sekarang instan kalau kena musuh. Wow, Boots udah langsung pasang loh. Boots udah langsung pasang si Halberd. Walaupun mungkin nantinya ada impact terhadap dari region SP yang bisa dipotong, tapi setidaknya siapapun yang pakai item defense, kan nikmat banget ada tambahan 8%. Nah ya, itu dia memang yang dikejar dari, mungkin dari si Halbertnya ya. Apalagi berhadapan dengan meta healer seperti ini ya, si Halbert, NOD, atau mungkin dari Wajib itu ya. Domi Iya. ini udah jadi item-item wajib. Udah wajib juga karena ada si Albert di Onyx ya kan. Tapi untuk di area rivernya ini mobilitas dari EVOS Legends emang udah kuat banget. Terlihat dengan adanya 4 Wilderness tadi. Jadi setupnya bakal lebih enak lagi. Mobilitas yang dimanfaatkan membuat dari Onyx bahkan di zoning out. Oke, akankah menjadi perfect starter untuk EVOS Legends? Wah, Karena kenapa? sekarang ada lagi di Tornado tadi yang diawali dengan Raging Sandstorm dan perfect starter ternyata menjadi milik dari EVOS Legends. Bahkan untuk sekarang Bootsnya berhasil dihancurkan tapi Sujin harus meregang nyawa. Kerannya tertinggal sendiri di bagian belakang. Kerannya masih berusaha untuk bisa kabur tapi masih ada satu link yang langsung dikeluarkan dan juga Keyboy. Flicker masuk ke depan dan Albert menggila dengan seluruh polanya. Triple kill diamankan oleh Albert dengan adanya positioning yang free. Banyaknya source yang tadi udah keluar juga. Ini ngebuat dari Albertnya makin nyaman untuk ngasih ya udah damage dari belakang, dia free hit banget Om. Iya, tinggal rendang aja volley shotnya dan semua damage benar-benar masuk ya. Mungkin dimulai dari dibukanya Worldy tadi. Kena semua, di follow up dengan Raging Sandstorm dari Boots ini dia. Ini Worldy kena, Raging Sandstorm masuk, belumnya memang bisa di copy. Tapi damage dari Albertnya, ini bisa masuk semuanya karena source skill udah habis juga dari lawan. Dan bolanya bola merah lagi. Iya.
Tuh lihat dikejar, bahkan sampai di flicker T-Boy. Dan resikonya gede banget kan untuk Brans bisa join ke situ. Andai tadi Brans join ke situ tapi kena juga. Wah makin runyam tuh EVOS. Iya dan kalkulasi dari Kiboy juga luar biasa ya. Iya. Romer support, flicker dapetin satu Dapet. secure kill. Yep. Dan Onyx, meskipun memang mereka kehilangan objektif ya tadi. Tapi ditukarkan dengan 4. Jadi ya bisa dibilang masih unggul sedikit juga buat Onyx tadi. Oke. Dan mendadak networknya coba lihat itu. Mulai mendekati dan bergerak sama jadi hampir tadi. Dipersempit lagi gapnya ya. Wah bootsnya udah selesai dengan Heptasis. Suns udah punya Lightning Trancheon. Dengan adanya cicilan-cicilan teror jarak jauh akan harus dihadapi oleh EVOS Legends. Yep. Dan itu dia Sprout yang mungkin bisa kalian lihat ya. Langsung ada stun instant yang bisa diberikan T-Boy. Dan kembali Bloom di-copy oleh Cryde. Jadi sebenarnya banyak banget dari source yang bisa di-copy ya. Mau Buset. inisiasi bisa, mau follow up bisa juga. Cuma Veldora. Ya mereka semua berusaha untuk bisa menghancurkan lagi. Satu otot yang ada di bagian mid akankah mereka berhasil dan benar. 1 untuk 1 di area mid. Yap, satu outer turret hancur namun ini juga Albertnya udah mulai dapetin efek snowballnya. Iya 4 point kill buat Iya. Albert. Cukup cepat sih. Tapi ya garis depan bagi Onyx, Kairi Boots. Ini adalah 2 hero yang pastinya ini selalu bisa menahan damage musuh. Belum lagi build dari Boots sendiri ini adalah build damage. Yap. Lethal Ignition dipakai sama dia. Jadi satu di set tornado ini pasti akan mengaktifkan Lethal Ignition. Oke, dan juga ini jangan sampai nanti dibawa ke arah late game ya sama EVOS Legends. Berat loh, ini ada Bruno, ada Novaria. Waduh, Kiboynya tertangkap basah loh tapi keratnya mulai lagi maju ke bagian depan. Waduh. Sementara untuk Susujin akankah mulai maju tapi sekarang Brans. Bransnya langsung maju dan sekarang Kiboynya berhasil langsung dihancurkan. Bransnya mulai mengkilat bagian belakang Albert. Masih berhasil bertahan sejauh ini tapi sekarang Veldora. Ada flicker yang memang tepat waktu, level dari Susujin pun jauh lebih tinggi dari Kairi. Dan point retributionnya kita lihat siapa yang akan jauh lebih mengerikan lagi untuk bisa memperebutkan ke arah dari Lord ini. 4 versus 5 ini bukan hal yang baik untuk Onyx namun masih ditarik ulur dan mencari informasi terlebih dahulu. Wow! Waduh, Cryde-nya sekali kena tembak sama bola tersebut. Dan sekarang Lord-nya pertama menjadi milik dari EVOS Legends. Hampir kecuri dari Astral Sphere. Ini soalnya di banyak banget momen-momen adu retribution. Yang dapetin malah orang lain. Ya, tapi Holy Baptism tadi menghentikan Kairi untuk menekan retribution dia. Dan ini dia sekilas dari in-game equipment yang sudah kita lihat sekarang. Heptasis, si Halberd untuk si Boots. Dan mungkin untuk Romer atau dari XP lane sisi lawan ya, dari sisi EVOS Legends. Kita melihat edit, ini menggunakan Blade Armor ada, Domi juga ada, Athena Shield bahkan sudah selesai. Yep. Dan sebenarnya juga ngelihat dari Suns yang memang belum tumbang ini susah banget buat ngejar lini belakangnya Om. Ya. Bermain front to back Front to back. Tapi bisa tadi kan kalau kita lihat lompat dengan heavy crossbow. dari samping ya. Yes, langsung disupport dengan Holy Hill. Waduh. Tapi balik lagi ya, ini adalah Onyx. Mereka sering banget tertinggal, tapi sekalinya mereka mendapatkan satu momentum aja, gak bakal ada celah lagi yang bisa dilakukan oleh tim lawan. Dan Lord sudah bergerak di bagian tengah, inner turret kemungkinan besar akan berhasil langsung dihancurkan. Akankah mereka mau melakukan sebuah tim media tersebut? Dan benar saja, sudah ada efek yang memang benar-benar dikumpulkan. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat Boots-nya bersendirian maju ke bagian depan dengan adanya backup lagi di bagian belakang. Bahkan Veldoranya langsung hancur pula. Boots-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat, hanya menyisakan Brans dan juga Susujin belum lama kita sebutkan dan kejadian. Inner turretnya mau dihancurkan, Kairi mengepalai fight yang terjadi dan flicker raging sensor. Yap. Lagi-lagi ya, metode tim fight kumpul yang memang bisa diatasi oleh kehadiran Khalid. Wow, Buset, Suns, apa yang terjadi? Tapi Kiboy akankah dikejar? Masih ada Cyclone Eye. Itu splash damage dari heavy crossbow sih nggak bisa dianggap remeh ya. benar. Apalagi dengan item yang sudah jadi juga. Yap. Minim 2 item lah ya. Ada Husklow tadi, ada Berserker juga. Wah tapi ini lane atasnya ternyata emang udah kedorong juga sih. Dari Onyx mereka harus mempersiapkan adanya lane jauh yang dikontrol terlebih dahulu. Walaupun ya kita bisa melihat ini hero-hero fight banget kan dengan adanya Khalid. Kayak tadi digunakan pastinya untuk bisa melakukan inisiasi. Dan yang jadi PR adalah lane atasnya nih yang udah mulai didorong juga. Nah ya, selain dari lane atas ini yang jadi PR kedua, Brans. Itu sekali dia melompat heavy crossbow tadi, semua bubar. Semua bubar. Mundur ke belakang, apalagi sudah ada Great Dragon Spear kan. Seperti misbar ya Om ya. Gerimis bubar, iya bubar tongkrongan. Wait, Susujin mencoba untuk bisa mendapatkan Kiboy kah? Tidak. Hanya ada Asura Aura yang tadi yang langsung dikeluarkan, tapi sekarang di bagian bawah inner turretnya kembali dirobohkan. Oke, dan Cryde ternyata memang tadi tidak menginginkan Worldy untuk di-copy ya. Jadi Iya. dibuka lagi aja untuk bisa membuat dari IMU-nya nanti dalam keadaan yang cooldown. Dan bentar lagi juga bakal ada Lord yang ter-enhance. Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan kali ini, tersisa 3 base turret mereka aja. Vision bakal minim, jadi benar-benar mengandalkan dari asal echo-nya Suns.
Wow, ya itu dia. Untuk defense-nya memang masih cukup kuat. Mereka masih punya Suns. Tapi sekarang untuk eksekusinya, setiap kali ada heavy crossbow yang dipakai oleh Brans, ini selalu hampir jatuh korban juga. Buyar. Damage-nya berkali-kali lipat. Buyar semua langsung, bubar. Bubar. Bubar, bubar. Dan sekarang Lordnya udah mulai hadir kembali loh. Dan ini juga Brans gak akan dibiarin sendiri sih. Yep. Damage yang masif memang dimiliki oleh Brans itu sendiri. Namun, Onyx dalam keadaan yang tertekan pun masih mencoba untuk memegang kendali atas Lord yang sudah ter-enhance ini. Yap, plus Bran sekarang punya sprint. Kita lihat sprintnya akan digunakan untuk masuk menabrak atau dia akan menggunakan untuk bisa keluar. Tapi Sansya di tempatnya berbeda dan juga sudah menggunakan sprint untuk Bran di mana dia berhasil mendapatkan lagi ke arah Satora. Tapi Kairi langsung mundur teratur karena terlalu berbahaya karena mereka kurang dari sisi quantity player. Wah, ini pergerakan yang begitu mengerikan dari Brans. Mengetahui keberadaan Sansnya di belakang, dia sprint langsung. Ya pokoknya kelihatan ada yang sendirian. Iya. Selama Suns masih belum memiliki Winter. Itu 3 hit dari heavy crossbow gak sih tadi? 3 atau 4 lah, 3 sampai 4 hit. Iya. Yep. Dan Van Strong emang benar-benar hari ini menjadi pas pam Brans ya. Yep. Pasukan pengamanan Brans sudah. Oh, diamankan terus ya, apalagi dengan item ya ini Om. Yep. Dari itemnya buat Brans ya. Yep. Dia punya Win of Nature, dia punya full item. 6 item sudah selesai. Ini buat Brans. Jadi kalau memang mau maju bawa nabrak, dia udah punya damage-nya buat EVOS Legends. Sehingga untuk setup-nya sekarang yang dibutuhkan, lebih dibutuhkan. Yep. Jangan sampai Bransnya lagi lompat heavy crossbow tiba-tiba bisa ditangkap nih. Dipegang misalnya oleh Fredrik. Dan ini Tabut menjadi satu hal yang sangat laris manis belakang ini ya. Menghilangkan 30% efek slow itu sangat-sangat berguna sekali loh. Oke, dan sebenarnya 3 base turret yang kali ini bakal coba untuk dipertahankan. Sebuah Magic Sentry telah diaktifkan, Astral Echo dibuka juga, namun base turret di arah bottom lane nampaknya tidak bisa diselamatkan. Oh iya, dan benar saja untuk kali ini Brans ada di bagian belakang, tapi Kairinya masih bisa bertahan, tapi Veldora juga udah bisa untuk menyelamatkan dirinya. Namun dengan Immortal yang pecah di dalam tubuhnya, Veldora masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi beberapa sisi yang udah bisa dia keluarkan dan juga monster kill berhasil didapatkan pula oleh Brans. Ada satu player berhasil dihancurkan, tapi Astapabo didapatkan pula oleh Bruno. Shutdown, Brans berhasil langsung dihancurkan dan Suci harus pergi dari tersebut walaupun udah ada efek tadi udah dikeluarkan oleh Pastrong. Ada Oli Baptism yang dikeluarkan tapi Pastrong ditembak kembali. Pastrong masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Selesailah sudah tadi tim fight di area bawah. Keyboy Flicker ngasih efek Sprout. stun Iya, dari ada sproutnya sproutnya. Dan wow. Itu instant banget tadi untuk stunnya. Dan sekarang Onyx memang mereka kehilangan best turretnya, tapi mereka sedang berusaha untuk kebalikin keadaan. Dan itu dia Florin yang bukan cuma sekedar dari heal belumnya aja. Betul. Sprout Flicker jadi sebuah penentu juga. Yap, beberapa saat lagi Kren akan muncul tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk Onyx bisa menyelesaikan di game yang pertama dan Van Strong berusaha untuk pulang, ditembak lagi. Ini PR-nya sih, EVOS Legends kalau ngebawa ini ke late game bakal berat karena Marty semakin late game powernya akan semakin berkurang. Yap, dan ya sekali lagi Albert juga yang masih survive ya sejauh ini. Yap. Positioning dia yang cukup nyaman dan enak bersembunyi di belakang dari Keyboy. Iya, ada Kairi, ada Boots ya kan di depan, ayo gue free hit di belakang. Yang penting dia stay di belakang. Benar. Terlihat dengan adanya satu kali pick off doang nih yang bisa diamankan oleh EVOS Legends atas Albert. Waduh, Sutsujin. Waduh, Sutsujin. Tapi kan dengan ada Immortal Coil masih enak lah ya masuk rumput ya. Lumayan lah ya. Masih aman lah ya. Bisa tembus tembok lah ya. Ya, tapi secara damage, pemberian damage-nya Albert nomor 1, Brans nomor 2. Jadi dua marksman ini punya potensi besar. Karena sekalinya tadi Albert masuk free hit, triple kill minimal di secure. Yep. Oke, Lord lagi dan lagi. Kita melihat Onyx mereka tertinggal, best turret-nya hilang. Tapi goldnya dipegang oleh Onyx. Wah, Brans, apakah Win of Nature tadi? Bukan ya? Nampaknya kali ini dari Brans yang udah harus memperhatikan cicilan-cicilan juga dari Suns-nya ya. Dari belakang, ngasih teror. Tapi Lord yang sebenarnya ini masih belum ter-evolve harusnya akan segera di setup dan udah mulai ditarik ulur terlebih dahulu. Iya, kemarin game pertama antara Onyx dan juga BTR adalah 30 menitan ya. Apakah game pertama kali ini melawan EVOS akan menyentuh angka segitu juga? Wow. Karena ada beberapa pergerakan lagi dari player Onyx yang sudah mulai bergerak dan satu orang Keyboy akankah berhasil langsung diamankan tapi belumnya udah langsung dikeluarkan di mana untuk sekarang Veldoranya masih berhasil kabur. Bahkan Kairi tadi udah mulai maju ditembak lagi dengan Astral Spill yang ada di bagian belakang. Namun sekarang Bransnya bersembunyi dan dia mulai maju, mulai menghentakkan lagi bagaimana damage yang bisa dia keluarkan. Tapi Kairi berhasil mengusir mundur beberapa player dan Van Strong coba lihat bagaimana efek healing yang dia keluarkan. Sebenarnya kalau dari EVOS Legends jadi healnya ada 2 ya. Tadi belum kopian juga ngebuat si Veldora selamat. Tapi wah, Sun sudah mulai aware sama pergerakan dari Brans yang tadi udah langsung targeting. Oke.
Ini dia Veldora siap lagi untuk membantu rekan-rekannya. Mereka semua udah mulai berkumpul. Bransia tidak punya sprint. Mereka semua mulai beradu lagi dari sisi DB. Dan sekarang Kairi langsung dikeluarkan dari tersebut. Kairinya berhasil untuk dihancurkan. Lordnya bergerak di sisi yang berbeda. Ada satu player tadi di mana untuk ranking sistemnya belum dikeluarkan. Namun sekarang dengan quick sun yang mereka miliki, retribution dimiliki oleh Sun Sujin. Akankah dia mulai bergerak ke bagian depan? Tapi Sun Sujin pun tidak ada. Ini hanya pertempuran untuk beberapa player saja. Dan double kill berhasil didapatkan pula oleh Albert. Albert mulai berkilas. Satu hit terakhir Immortal tanda pecah. Dan Albert, ini dia. Satu orang itu berbeda. Keren berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan. Dan wipe out sudah didapatkan. Legendary Albert. Walaupun memang Lordnya bisa disecure sama Krite. Namun free hit dan juga sebenarnya tadi Kairinya tumbang tapi dibalas Sun Sujin yang hilang Om. Tapi Yap. Lordnya ternyata gak di reset ya. Ya, Lordnya kan di reset dan bisa diambil oleh Krite juga. Oke, akankah mereka langsung lagi ke bagian depan dengan satu katapul ini? Dan benar saja mereka langsung tahan badan. Mereka langsung tahan badan. Wow, ditebein, ditahan badanin. Satu momentum Onyx Esports berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Wow, nice decision juga ya. Kalau kita melihat katapultnya, low HP. Satu hit lagi pecah. Bener. Itu tadi, wah tapi yang padahal masuk duluan Albertnya kan. Albertnya Tapi duluan. dia punya lifesteal ngaruh kan ke hit turret gak sih? Sekali Tadi doang. kayaknya darahnya gak nambah Dia terus. di bloom, di heal. Oh Iya, bener. di heal bloom. Wah. Wow. Belum lagi dari damage bolanya itu kan berbeda ya. Damage dia ke turret untuk Bruno itu. Sakit banget dan Albert hanya terpick off di awal. Waktu dia berusaha ngambil purple buff. Sisanya aman di belakang Sisanya terus. aman, walaupun depannya babak belur. Tapi Iya. it's worth it gitu loh. Yep. Damagernya jadi, free hit juga. Yep. Maupun Brans tadi pakai Wind of Nature pun di saat WL-nya udah habis dikejar masalahnya. Kalau dari Iritel, dia udah nggak punya heavy crossbow, itu kan susah ya, cuman ngasih hit-hit Ya, tipis-tipis biasa doang. aja. Masalahnya bisa dikejar pakai flying tackle dari tadi kan. Iya.